Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Ghifari dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang proses lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjadi dasar negara seperti sekarang, Pancasila melalui proses panjang dan penuh perjuangan, melalui 3 tahap penting yaitu Sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan Sidang PPKI. Para tokoh bangsa berjuang untuk merumuskan nilai-nilai yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Proses ini bukan hanya soal politik, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. BPUPKI. Tahap pertama dimulai dari masa BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bersidang antara tanggal 29 Mei hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang pertama, para tokoh bangsa membahas dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Beberapa tokoh yang memberikan usulan antara lain Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya, yang berarti 5 dasar. 5 dasar itu kemudian diterima sebagai gagasan awal dalam pembentukan dasar negara. Momen inilah yang menjadi titik awal lahirnya Pancasila. Tahap berikutnya terjadi pada 22 Juni 1945, ketika dibentuk Panitia 9. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh penting bangsa yang mewakili berbagai golongan, baik nasionalis maupun Islam. Mereka berhasil menyusun rancangan pembukaan UUD 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam naskah tersebut, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan bentuk kompromi politik antara kelompok nasionalis dan Islam. Sebagai upaya menjaga persatuan bangsa, Piagam Jakarta ini menjadi dasar utama yang kemudian disempurnakan dalam sidang berikutnya. PPKI. Tahap terakhir terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini, para tokoh menyepakati untuk mengubah rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar seluruh agama di Indonesia dapat diterima dan dihormati secara adil. Keputusan tersebut menunjukkan semangat toleransi dan kebijaksanaan luar biasa dari para pendiri bangsa. Sejak hari itu, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari seluruh proses panjang tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tercermin sejak awal pembentukannya. Nilai persatuan tampak ketika para tokoh mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Nilai musyawarah terlihat dari cara mereka mengambil keputusan melalui diskusi dan mufakat. Nilai toleransi tercermin dari perubahan sila pertama agar semua agama di Indonesia bisa diterima. Nilai gotong royong tampak dari semangat kerjasama antar tokoh bangsa dalam menyusun dasar negara. Dan tentu nilai keadilan, karena setiap pandangan dan usulan dihargai secara adil demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dari proses lahirnya Pancasila, saya pribadi belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci utama dalam membangun bangsa. Walaupun para tokoh bangsa memiliki perbedaan pandangan dan latar belakang, mereka tetap mampu mengutamakan kepentingan bersama. Semangat inilah yang perlu kita contoh sebagai generasi muda. Kita harus terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai gotong royong serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan semangat itulah bangsa Indonesia bisa terus maju dan tetap kokoh dalam perbedaan. Demikianlah penjelasan saya tentang proses lahirnya Pancasila.
Semoga kita semua dapat memahami betapa berharganya perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara ini. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.